Oke, buat teman-teman yang baru saja memulai nge-YouTube di akhir tahun 2024 ini, jadi perlu teman-teman ketahui ada beberapa video yang tidak bisa dimonetisasi dan ada beberapa channel yang tidak akan lolos monetisasi di tahun 2025. Nah, teman-teman harus paham hal ini supaya nanti jangan capek-capek membuat video, sudah capek-capek dapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tahu-tahu ketika mendaftar monetisasi, channel teman-teman itu ditolak monetisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang saat sekarang ini baru saja nge-YouTube, simak video ini, jangan di-skip supaya teman-teman paham apa yang akan saya sampaikan, supaya channel teman-teman itu tidak ditolak dan tidak gagal monetisasi. Nah, jadi hal yang pertama yang harus teman-teman hindari ketika membuat channel, mengupload video, yaitu jangan menggunakan musik-musik yang copyright ya. Nah, apa itu musik copyright? Musik copyright itu yaitu musik yang memiliki hak cipta. Musik yang diciptakan oleh orang lain, diciptakan oleh seseorang, dan mereka lah pemilik musik tersebut. Jadi, itu tidak boleh digunakan. Musik yang seperti apa? Musik yang banyak teman-teman jumpai di YouTube atau di TikTok, musik-musik pop. Pokoknya musik-musik yang banyak kita jumpai keseharian di media sosial. Itu musik copyright semua ya. Nah, di mana kita mengambil musik-musik yang aman untuk copyright? Yaitu di YouTube Studio. Teman-teman masuk ke YouTube Studio Desktop. Lalu pada bagian di bawah ada yang namanya YouTube Library. Jadi buat teman-teman yang belum paham dan belum tahu cara di mana mencarinya, teman-teman bisa ketikkan di YouTube cara mencari musik library YouTube. Nah, itu nanti akan keluar beberapa macam tutorial di mana teman-teman bisa mendapatkan musik yang bebas hak cipta. Nah, yang kedua juga hindari membuat konten-konten seperti menonton konser atau acara musik. Nah, bedakan ya. Yang tadi kita sendiri secara sadar menggunakan musik copyright. Tapi kalau yang hal-hal seperti ini secara tidak sadar, tujuan kita hanya merekam sebuah video yang untuk kita upload di channel kita, ternyata yang kita rekam itu ada unsur musik copyright di dalamnya. Jadi terekam dalam video kita, mungkin itu sejenis teman-teman lagi menonton konser, lalu teman-teman merekam, mengabadikan momen ketika menonton konser tersebut, itu akan terkena klaim hak cipta juga. Dan juga, kalaupun tidak menonton konser, misalkan teman-teman lagi mengupload video, setelah itu ada orang di samping teman-teman atau orang yang lewat di samping teman-teman, ketika teman-teman merekam video, ternyata HP dia berdering dan nada deringnya adalah musik-musik yang ada unsur copyrightnya. Nah, jika itu juga terdengar di dalam rekaman video teman-teman, itu juga akan terdeteksi oleh sistem YouTube sebagai musik copyright. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali ada unsur musik copyright yang terekam ke dalam video teman-teman, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, lanjut, hal-hal yang juga akan berdampak channel teman-teman juga akan ditolak monetisasi, yaitu jangan memperlihatkan identitas di dalam video kita. Entah itu berupa KTP atau berupa angka nomor NIP atau segala macam. Intinya yang berbau sejenis identitas, walaupun tidak identitas kita atau identitas orang lain juga. Mungkin teman-teman membuat sebuah video mungkin dalam keadaan mengisi sebuah data atau memang jenis temanya tema tutorial yang mengedukasi bagaimana cara mengisi formulir bla 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 segala macam. Intinya ketika ada memasukkan identitas dalam sebuah video kita, sebagus mungkin atau diwajibkan bagian identitasnya diblurkan supaya nanti tidak terbaca oleh sistem dan itu akan berdampak pelanggaran pedoman komunitas, bukan copyright ya, itu pedoman komunitas. Nah, apa dari dampak pedoman komunitas tersebut? Teman-teman akan dihukum selama 90 hari atau 3 bulan. Channelnya ya, channelnya akan dihukum selama 3 bulan atau 90 hari. Jadi copyright, klaim hak cipta dengan teguran pedoman komunitas itu berbeda. Kalau copyright kita tidak ada mendapat hukuman selama 3 bulan. Tapi kalau pedoman komunitas YouTube itu kita akan
kena hukuman selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan jangan pernah melakukan kesalahan kedua dan jangan pernah melakukan kesalahan yang ketiga. Karena kita hanya diberikan 3 kesempatan. Kesalahan pertama 90 hari, kesalahan kedua kita lakukan dalam masa 90 hari kita menjalani hukuman. Misalkan hukuman kita di pelanggaran pertama selama 90 hari belum habis, ternyata kita melakukan pelanggaran kedua dalam masa itu juga, maka pelanggarannya akan tetap 90 hari, tapi dampaknya akan lebih fatal lagi. Jika teman-teman melakukan kesalahan yang ketiga dalam masih masa 90 hari menjalani hukuman, maka tanpa ragu, tanpa basa-basi, tanpa iba, tanpa kasihan, tanpa bertanya-tanya, YouTube akan menghapus channel teman-teman sendiri. Dan akunnya juga dinonaktifkan. Jadi teman-teman tidak bisa mengendalikan akun teman-teman lagi, tidak bisa mengendalikan channel teman-teman lagi. Itu dampaknya ya. Jadi tolong hati-hati, jangan sampai kena teguran komunitas YouTube. Nah, lanjut, video apa yang akan berdampak ditolak monetisasi? Video re-upload, tapi untuk video panjang ya. Jika teman-teman menge-upload video untuk video short, berkemungkinan 50% masih bisa di lolos monetisasi, tapi kedepannya kita tidak tahu. Seandainya itu akan terdeteksi ulang oleh sistem YouTube, kalau video tersebut sudah banyak diupload oleh orang lain sebelumnya di video short, maka video teman-teman akan juga berdampak ditolak monetisasi. Jadi jika teman-teman menge-upload video orang lain, boleh-boleh saja asalkan tidak sama dengan video originalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus mengedit video tersebut supaya tidak sama dengan video aslinya. Jadi jangan menge-upload video mentah-mentah tanpa kita edit ke channel kita. Maka itu akan 100% terbaca sistem itu sebagai re-upload. Sekarang lanjut, jangan melakukan atau mengupload konten kekerasan. Entah itu penganiayaan hewan, atau mungkin penganiayaan terhadap seseorang, atau sebuah konten-konten menghujat dengan bahasa-bahasa kotor yang tidak layak ditonton, itu juga akan berdampak mendapat teguran pedoman komunitas YouTube. Nah, seperti yang saya katakan, jangan sesekali kita melakukan pelanggaran yang efeknya teguran pedoman komunitas, karena itu bahaya. Hukuman kita selama 90 hari. Kalau klaim hak cipta itu masih bisa diperbaiki dan itu masih bisa selesai dalam waktu 5 menit itu saja. Ketika teman-teman kena klaim hak cipta, itu masih bisa diajukan banding selama 5 menit itu selesai. Tapi kalau pedoman komunitas itu 3 bulan hukuman kita tidak bisa ditoleransi. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang baru saja nge-YouTube. Hindari beberapa hal tadi supaya teman-teman lancar dalam proses pendaftaran monetisasi atau bergabung dalam program Panah YouTube. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Dapur Tutorial.